rekan Himakom, selamat datang kembali di podcast rubrik Himakom. Podcast yang santai, inspiratif, dan tentunya edukatif bagi mahasiswa, khususnya di bidang komunikasi. Setelah beberapa waktu kami tidak menyapa Sobat Himakom, hari ini kami hadir dengan semangat dan juga tema yang berkaitan dengan kehidupan mahasiswa saat ini. Di era digital yang serba cepat ini, kita dituntut untuk bisa mengenali, mengelola, dan juga menampilkan citra diri dengan baik. Seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fajar Wais Al-Ghairi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Boyolali yang akan menemani Sobat Himakom selama podcast berlangsung. Pada podcast kali ini, kita akan membahas bagaimana peran duta genre sebagai agen perubahan. Nah, untuk lebih mendalami tema tersebut, kami juga telah menghadirkan narasumber yang sangat kompeten dan juga berpengalaman di bidangnya. Selamat datang Kak Putri. Halo Kak Fajar. Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih untuk datang ke podcast rubrik kami. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, sebelum kita menuju ke pembahasan utama, boleh dijelaskan dulu nih atau perkenalan dulu buat Kak Putri. Bagaimana latar belakang pendidikan Kak Putri, juga aktivitas-aktivitas apa aja sih yang sudah dijalani Kak Putri sampai saat ini? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Anggi. Saya adalah mahasiswa di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Boyolali. Dan saat ini saya juga sebagai Duta Genre Putri Kabupaten Boyolali tahun 2025. Untuk kegiatan saya sehari-hari saat ini, saya sedang magang aja sih Kak di kantor advokat yang sebelumnya saya pernah magang di kantor notaris. Saya juga aktif dalam organisasi kampus seperti BEM dan juga IPSI gitu Kak. Keren ya, ikut IPSI ya Kak ya. Lalu karena banyak banget nih aktivitas yang dijalankan oleh Kak Putri, mungkin langsung saja apa sih Kak yang dimaksud dengan personal branding menurut Kak Putri sendiri? Personal branding adalah bagaimana cara kita untuk mengkomunikasikan siapa sih diri kita, apa hal yang bisa kita kontribusikan sehingga orang bisa menangkap identitas kita secara lebih jelas. Personal branding juga bukan persoalan untuk terlihat sempurna, karena personal branding itu bagian dari proses dan konsistensi. Personal branding juga bukan sebuah pencitraan ya Kak ya. Karena pencitraan itu kan kayak seolah dibuat-buat. Kalau betul. Personal branding itu idealnya dari jujur gitu ya Kak ya. Seperti itu. Nah, teman-teman juga kadang salah mengartikan bahwa personal branding itu harus kita viral, sering posting konten-konten yang kita upload di sosial media. Namun, personal branding itu posting dan media sosial itu adalah sebuah alat. Fondasi utamanya tetap pada value yang kita pegang. Jadi action dalam kehidupan nyatanya tuh seperti apa sih? Seperti itu. Iya, kan memang harus benar-benar naturalisasi dari dirinya sendiri ya Kak. Betul. Dari tadi kita udah ngomong panjang lebar, kita mengenal personal branding, tapi kita belum tanya nih, apa sih Kak Putri? Genre itu apa? Gitu. Bisa dijelaskan dulu kepada teman-teman? Jadi teman-teman yang belum tahu soal duta genre, apa sih duta genre? Duta genre adalah duta generasi berencana singkatannya ya teman-teman. Jadi kita adalah remaja yang menjadi role model bagi teman-teman sebaya. Nah kita nih mengedukasi teman-teman sebaya nih Kak, bukan bermaksud untuk menggurui karena masih sama-sama belajar dan masih sama-sama berproses gitu ya. Nah apa sih genre itu? Dalam genre itu kita agen perubahan yang fokusnya pada edukasi dan pendampingan. Untuk apa? Untuk mengajak para remaja ini bisa untuk merencanakan masa depan secara sehat dan matang. Seperti itu Kak. Iya, berarti bisa disimpulkan bahwa genre ini fokusnya untuk generasi apa Kak? Remaja. Remaja, ya generasi muda. Betul. Oh iya, seperti itu. Berarti kan kalau sudah dijelaskan kita lebih gamblang apa sih genre kita tidak bertanya-tanya lagi nih Kak. Betul. Lalu maaf, namun sebelum itu saya ingin memberikan informasi, berbagi sedikit cerita kepada Sobat Himakom.
Karena kita sudah lama nih tidak menyapa teman-teman semua. Kali ini kita hadir dengan semangat dan juga visi yang bertujuan untuk menghadirkan diskusi yang tidak hanya menghibur, tetapi juga bisa memberikan wawasan-wawasan yang sangat luas. Di episode kali ini kita juga merasa terhormat loh bisa menyapa teman-teman semua, karena kita bisa menghadirkan narasumber yang sangat kompeten dan juga berpengalaman di bidangnya. Baik Sobat Himakom, mari kita simak pembahasan kita selanjutnya nih, pembahasan mendalam tentang apa itu personal branding dan juga lain sebagainya. Kak Putri, apa aja sih Kak di dalam di genre tersebut, apa aja sih nilai-nilai Kegiatannya gitu ya Kak ya? Iya, nilai-nilai genre yang bisa menjadikan bekal untuk remaja-remaja yang lainnya. Oke, karena fokus utama genre ini untuk remaja, jadi kita ini sosialisasi, edukasi. Kemarin langsung saja saya contohkan ya, ada GGS nih, genre Goes to School, kegiatan kami. Iya. Itu kita sosialisasi kepada remaja-remaja yang di Boyolali. Kita datang ke sekolah SMP dan SMA di Boyolali. Sudah banyak sekali sekolah yang kami datangi. Kita sosialisasi tentang apa? Perencanaan kehidupan, lalu kesehatan reproduksi, dan mencegah remaja mengalami triad KRR atau 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Dan kalau kita berbicara soal kesehatan reproduksi, tentu saja ini bukan menjadi hal yang tabu ya. Iya, kita harus belajar nih soal kesehatan reproduksi karena ini penting sekali untuk remaja, apalagi agar terhindar dari triad KRR itu tadi. Nah, triad KRR itu ada 3 teman-teman, ada seks bebas, pernikahan dini, dan penyalahgunaan nafsa. Nah, remaja harus menghindari itu ya Kak ya. Iya. Selain sosialisasi, kita juga membuat konten edukasi di Instagram kami. Boleh teman-teman cek di Instagramnya Genre Boyolali. Di situ kami membuat banyak sekali konten-konten untuk menunjang remaja terhindar dari triad KRR. Nah, kegiatannya banyak sekali. Tidak hanya itu, kita juga mendapatkan pelatihan life skill, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, berani berpendapat, lalu bekerja sama dengan tim dan memecahkan masalah. Banyak sekali. Dan juga di era digital ini yang perlu digarisbawahi bahwa kita harus bijak dalam bermedia sosial. Karena banyak sekali tren-tren yang dapat merugikan remaja Kak. Kita harus hindari itu dan kita harus bertanggung jawab penuh atas apa pilihan yang kita pilih teman-teman. Seperti itu. Iya, memang sangat luas ya Kak. Genre ini ternyata bisa keliling-keliling sekolah yang ada di sini, bisa memberikan wawasan yang luas, dan ternyata tidak hanya lewat edukasi yang secara langsung, ternyata memang lewat dari media sosial, mengupload hal-hal penting dan juga edukasi yang bisa kita lihat secara berulang kali. Betul. Kita sudah berkenalan dengan apa itu genre. Nih Kak Putri nih, aku mau tanya, kalau di genre sendiri apakah ada peluang-peluang untuk remaja-remaja lainnya agar mereka bisa mengembangkan masa depan mereka melalui genre tersebut ataupun melewati hal-hal yang lainnya? Juga apakah ada strategi-strategi khusus dari genre sendiri untuk remaja-remaja di luar sana? Oke, berbicara soal peluang dan strategi ya teman-teman. Sebenarnya genre ini membuka ruang yang seluas-luasnya untuk kita remaja dalam pengembangan diri dan kesiapan diri. Jadi boleh nih teman-teman mau join genre karena kegiatannya sangat positif. Dari berbagai kegiatan yang kita jalani, tentu saja akan menimbulkan rasa percayaan diri pada diri kita dan kesiapan untuk menghadapi masa depan. Nah, kalau strateginya teman-teman cukup sederhana ya. Kuncinya itu pada konsistensi. Pertama, kita harus mengenal jati diri terlebih dahulu. Kita pilih bagian terbaik dari diri kita, hal mana yang peran itu bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Lalu kita tampilkan, bukannya kita menampilkan hal yang tidak kita lakukan. Seperti itu. Berbohong ya Kak ya. Jangan berbohong ya. Iya. Berarti benar-benar harus apa sih yang kita lakukan secara nyata. Betul, tidak tindakannya harus nyata. Iya. Selama udah lama belum Kak ini bergabung dengan genre di Boyolali ini? Sudah berapa lama? Oke, sebenarnya nih Kak, saya juga mau cerita sedikit ya Kak tentang pengalaman saya. Jadi sebenarnya teman-teman, sebelum saya menjadi duta genre tahun 2025, pada tahun 2024 tuh saya mencoba
audisi Duta Genre, namun saat itu saya gagal, tidak masuk finalis. Nah, dengan kegagalan tersebut saya merasa pasti ada insecure, rasa sedih, betul. kecewa. Namun, tahun 2025 saya memilih untuk coba lagi. Saya berani untuk mencoba lagi dengan kesiapan yang lebih matang, dengan dukungan dari keluarga dan teman-teman juga. Akhirnya saya lolos sebagai finalis Duta Genre waktu itu dan melakukan rangkaian seleksi lagi dan lolos top 3 Duta Genre Putri Kabupaten Boyolali tahun 2025. Nah, di situ saya merasakan langsung bahwa personal branding di situ juga berperan, Kak. Jadi bukan hanya kita mengunggah hasil yang instan saja, tapi ada proses bertumbuh di situ yang kita bagikan proses belajar kita di situ, begitu. Iya, berarti tidak secara instan, aku ikut langsung lolos, itu tidak ya Kak. Setelah mendengar cerita Kak Putri tadi, ternyata sudah melewati banyak kegagalan untuk membangun personal branding tersendiri. Betul Kak. Lalu di saat-saat seperti itu, apakah Kak Putri merasa aku sudah tidak layak ataupun merasa hal yang lainnya? Pastinya pada saat gagal, insecure, sedih, tapi teman-teman, yang paling penting dalam diri kita adalah kita harus terus semangat. Kalau kita pernah gagal ya kita harus coba lagi. Kita masih muda, harus punya mental yang kuat gitu ya Kak ya. Iya. Saya percaya bahwa ketika ada kesiapan dan ada kesempatan, di situ kita dapat keberuntungan gitu Kak. Nah, mungkin teman-teman juga kadang ngerasa kalah start gitu ya. Teman-teman punya pencapaian tapi kita belum. Tapi yang paling penting teman-teman bahwa bukan siapa yang paling cepat untuk sampai, tapi siapa yang tetap berjalan di saat yang lain untuk berhenti, memilih untuk berhenti gitu teman-teman. Iya betul sekali ya Kak. Kita tidak boleh menyerah apapun itu yang terjadi. Betul. Dari banyaknya cerita ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah Kak Putri jelaskan tentang Duta Genre ini kan sebenarnya duta itu tidak hanya Duta Genre ya Kak. Betul, banyak sekali. Nah, apa sih Kak ciri khusus ataupun pembeda Duta Genre ini dengan duta-duta yang lain? Oke, sebenarnya pembedanya dari genre ini adalah pada arah dan dampaknya nih Kak. Karena kita fokusnya pada remaja untuk mengajak remaja ini bisa merencanakan kehidupan berkeluarga agar bisa paham apa itu pentingnya kesehatan reproduksi dan pencegahan terhadap triad KR itu tadi Kak. Dari genre itu seperti itu, fokusnya untuk edukasi dan pendampingan langsung terhadap remaja. Ya karena memang ya Kak di zaman yang sangat produktif ini, di zaman media sosial yang sudah berkembang pesat, mungkin anak-anak muda, generasi muda ini salah pilih, mungkin salah jalan ketika mereka memilih mana sih yang harus aku lalui dan lain sebagainya. Dengan adanya Duta Genre ini bisa memberikan edukasi yang lebih dalam. Bagaimana generasi muda ini bisa menyampaikan jati dirinya dengan baik sampai ke titik utama. Betul sekali, karena zaman ini juga banyak anak muda ini terjerumus ke pergaulan bebas ya Kak ya. Sangat banyak sekali ya Kak. Padahal remaja juga harus tahu tujuannya, apa itu resiko yang dihadapi jika melakukan hal tersebut. Karena remaja juga harus bertanggung jawab atas pilihan itu sendiri. Iya betul, berarti adanya Duta Genre ini sangat berperan aktif di bidangnya. Sangat berbeda dengan bidang-bidang duta yang lain ya Kak ya. Lalu untuk pesan dan kesan nih untuk teman-teman di sana yang mungkin sudah mengenal apa itu Duta Genre, tetapi mereka masih belum bisa mengikuti atau belum bisa sesuai dengan apa yang diharapkan Duta Genre. Oke, kalau harapan saya terhadap Duta Genre itu sendiri semoga selalu bisa berkontribusi secara nyata untuk remaja, dan pesan saya untuk remaja-remaja atau mahasiswa anak muda, jika kalian pernah gagal jangan pernah berhenti, jangan menyerah, terus coba gunakan media sosial ini sebijak mungkin, manfaatkan sebaik mungkin. Dan untuk kalian yang masih mencari jati diri, pelan-pelan saja, tidak mudah untuk mencari jati diri karena itu butuh proses ya Kak, tidak langsung bisa ditemukan. Iya, betul sekali. Begitu. Nah, kalau sudah ketemu dengan value apa, nilai apa yang ingin kita bangun, kita fokus dan bersungguh-sungguh pada peran tersebut dan kita buktikan dengan tindakan yang nyata. Kita
bagikan mungkin ya bisa di sosial media proses belajar kita. Dan bagi anak muda, mulai dari sekarang kita harus bisa merencanakan masa depan karena saatnya yang muda yang berencana. Iya betul, jadi tidak semua secara instan, kita bisa memulai diri dari sekarang untuk mempersiapkan bagaimana sih masa depan yang bagus untuk kita capai nantinya. Sudah banyak sekali motivasi, inspirasi dan juga edukasi dari Kak Putri sendiri. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya, Sama-sama, bisa terima kasih memberikan kembali. banyak sekali edukasi penting bagi kita semua. Semoga kita bisa pelan-pelan ya, bisa pelan-pelan belajar untuk mengenali jati diri sendiri terlebih dahulu, lalu bisa mengikuti langkah-langkah yang positif selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Anggi atas waktunya. Untuk Sobat Himakom, terima kasih sudah menyimak podcast rubrik Himakom pada hari ini. Saya berharap teman-teman semua bisa selalu berkembang, bisa selalu edukatif dalam hal apapun, dan juga bisa memberikan pertumbuhan yang positif di lingkungan manapun. Terima kasih sudah menyimak kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.